Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Oke guys, bersama kami di MedD Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke, video kali ini merupakan ya seri dari materi struktur aljabar. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara mencari banyaknya unit atau unsur satuan pada ring Zn. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelumnya kita lihat apa yang dimaksud dengan unit atau unsur satuan pada suatu ring. Oke, andaikan R adalah suatu ring dengan unsur kesatuan 1. Suatu unsur A elemen dari R dengan A tidak sama dengan 0 disebut sebagai unit atau unsur satuan. Jika A mempunyai unsur kebalikan relatif terhadap operasi perkalian atas R, yaitu terdapat A inverse elemen R, sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Oke, nah berarti kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan unit pada suatu ring. Nah berikutnya kita coba lihat bagaimana kita menentukan unit pada ring. Ya di sini kita ambil contoh ya banyaknya unit pada ring Z6. Oke, kita tahu bahwa Z6 ya merupakan ring dengan unsur kesatuan dengan operasi binernya adalah penjumlahan dan perkalian modulo 6. Oke, nah kita tahu Z6 ini unsurnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita coba lihat tabel Cayley-nya dengan operasi biner perkalian modulo 6. Oke, kita lihat ini. Ya, oke 0 ya dikali 0 tentu 0, 0 kali 1 0, ya 0 dikali berapapun pasti 0, 1 dikali berapapun hasilnya adalah ini semua ya, berarti 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5. Oke, 2, 2 kali 0 0, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 ya. Oke, 2 kali 3 itu kan 6 ya. 6 dalam modulo 6 itu kan hasilnya 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat 2 dikali 4 itu kan hasilnya 8, tapi dalam modulo 6 itu hasilnya adalah 2. Kan gitu. Oke. Ya. Lalu 2 ya, 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Dalam modulo 6 hasilnya adalah 4 ya. 10 kurang 6 itu kan 4. Oke, begitu seterusnya dengan 3 dikali 0. 0, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, berarti 0, 3 kali 3, 9, 9 dalam modulo 6 berarti 3, 3 kali 4, 12, 12 dalam modulo 6 adalah 0, 3 kali 5, 15, 15 dalam modulo 6 adalah 3. Begitu seterusnya guys. Nah, kita lihat tadi definisi unit itu ya kalau ada 2 unsur di dalam ringnya kita kalikan hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya pada tabel Cayley ini yang menunjukkan nilai 1 ya adalah ini. Ya, yaitu 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, lalu 5 dikali 5 hasilnya 1. Maka dari sini kita dapatkan unit dari ring Z6 adalah 1 ya dengan 5. Oke, jadi banyaknya unit pada ring Z6 adalah 2. Oke, nah ini kan menghitung banyaknya unit pada ring Z6 dengan mempergunakan tabel Cayley. Bisa kita pergunakan karena Pak N-nya masih kecil. Bagaimana kalau N-nya besar? Nggak mungkin kita mempergunakan tabel Cayley ya, sungguh sangat merepotkan. Jadi bagaimana cara menghitung ya banyaknya unit pada ring Zn? Ya, oke. Nah, di sini kita lihat ada petunjuk ya. Jadi kalau kita mencari unit pada ring Zn itu adalah mencari unsur-unsur yang relatif prima ya dengan n atau FPB-nya adalah 1. Ya, jadi kalau kita mau mencari unit pada ring Zn adalah
mencari unsur-unsur yang relatif prima dengan N. Oke, nah kita punya cara ya untuk menghitung banyaknya unsur yang relatif prima terhadap N ya. Untuk mencari banyaknya bilangan M yang relatif prima dengan N, ya berarti FPB dari M dengan N ini adalah 1, maka kita dapat pergunakan Euler-Tothian function ya, atau Euler-P function. Nah, bagaimana itu Euler-P function? Yuk kita lihat. Nah, kita lihat definisi dari P function ya. Ini notasinya ya, P dari N. Kenapa disebut dengan P function? Karena kita pakai simbol P ya. Berarti Pn adalah fungsi yang menghitung banyaknya integer X untuk X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan N. Dengan syarat X dan N-nya adalah koprima. Apa itu koprima? FPB dari X, N-nya sama dengan 1. Nah, di dalam Euler-V function ini, sedikitnya kita punya 3 teorema yang dapat kita pergunakan. Yang pertama, untuk P bilangan prima, maka Pi dari P itu sama dengan P dikurang 1. Lalu yang kedua, untuk P bilangan prima dan A positif integer, maka Pi dari P pangkat A sama dengan P pangkat A dikurang P pangkat A kurang 1. Oke, kalau P pangkat A-nya kita keluarkan berarti sama dengan P pangkat A dikali 1 dikurang 1 per P. Nah, teorema ketiga, P function itu adalah fungsi yang multiplikatif. Artinya, Pi dikali M dikali N sama dengan PM dikali dengan Pn. Untuk M dan N adalah saling koprima. Nah, dari ketiga teorema ini atau dari teorema 2 dan 3 ini kita bisa dapatkan trik untuk mempergunakan Euler P function sebagai berikut ya. Oke. Jadi jika N ya kita dapatkan faktorisasi primanya adalah P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali seterusnya sampai PK di pangkat AK, maka Pi dari N-nya sama dengan N dikali 1 dikurang 1 per P1 dikali 1 dikurang 1 per P2 dikali seterusnya sampai dikali 1 dikurang 1 per PK. Nah, ini cara yang bisa kita pergunakan nantinya untuk menentukan apa? Unit dari ring Zn. Oke, yuk kita lihat contohnya. Kita mulai dari contoh yang tadi ya, yaitu mencari banyaknya unit pada ring Z6. Oke, pertama yang kita lakukan tentu mencari faktorisasi primanya dulu ya. Nah, langkah pertama kita harus cari faktorisasi prima dari 6. Oke, kita tahu faktorisasi prima dari 6 itu adalah 2 kali 3 ya. Maka banyaknya unit pada ring Z6 adalah Pi dari 6 sama dengan 6 dikali 1 dikurang. Karena di sini 2 berarti 1 per 2 dikali 1 dikurang. Karena ini 3 berarti 1 per 3. Berarti 6 dikali 1 kurang 1 per 2 itu kan setengah. 1 dikurang 1/3 itu kan 2 per 3. Maka hasilnya kita dapatkan adalah 2. Jadi banyaknya unit pada ring Z6 adalah 2. Seperti yang kita lihat di contoh 1 sebelumnya. Nah, kekurangan dari metode Euler-P function ini ya hanya bisa menghitung banyaknya unit, tapi tidak bisa menunjukkan siapa unitnya. Ya, jadi kita hanya menghitung banyaknya unit tanpa perlu mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk unit. Oke? Nah, kita lihat sekarang contoh yang ketiga. Oke, banyaknya unit pada ring Z64. Yuk kita cari faktorisasi prima dari 64 dulu. Kita dapatkan adalah 2 pangkat 6. Berarti cuma 2 bilangan primanya ya. Oke, maka kita dapatkan banyaknya unit pada ring Z64 adalah Pi 64 ya, sama dengan 64 dikali 1 dikurang 1 per 2. Berarti 64 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Oke,
Berikutnya kita lihat contoh yang keempat ya, banyaknya unit pada ring Z360. Yuk kita lakukan faktorisasi prima dari 360 ya adalah yuk 360. 360 kita bagi 2 adalah 180, kita bagi 2 90, kita bagi 2 45, nggak bisa lagi bagi 2 ya, bagi 3 berarti 15, bagi 3 5. Oke, kita dapatkan 2-nya ada 3, 3-nya ada 2, dan 5-nya ada 1. Maka faktorisasi prima dari 360 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Berarti banyaknya unit pada ring Z360 sama dengan Pi 360 sama dengan 360 dikali 1 dikurang 1/2, dikali 1 dikurang 1/3, dikali 1 dikurang 1/5. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 96. Oke guys, cukup mudah sekali ya untuk mencari unit ya, banyaknya unit pada ring Zn. Nah, berikutnya ini ada soal on MIPA PT tahun 2017. Banyaknya unit di ring Z 2 pangkat N. Nah, di sini dia sudah memberikan ya faktorisasi primanya. Ini kan sudah faktorisasi prima nih ya. 2 pangkat N. Maka langsung saja banyaknya unit pada ring Z 2 pangkat N adalah 2 pangkat N dikali 1 dikurang, karena di sini 2 berarti 1/2. Berarti 2 pangkat N dikurang 1/2. Oke, kita tahu 2 pangkat N dikali setengah itu kan 2 pangkat min 1. Oke, berarti ini kan 2 pangkat N kurang 1. Selesai. Ya, cukup mudah sekali ya. Padahal ini soal on MIPA PT ya. Oke, kalau kita sudah tahu triknya, maka untuk menghitung banyaknya unit pada ring Zn cukup sederhana. Oke, soal terakhir kita. Oke, tentukan banyaknya unit pada ring Z28 dikali Z13. Oke, maka kita coba cari unit masing-masing ya. Oke, kita lakukan faktorisasi prima dulu dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7 ya, 4 kali 7. Nah, karena 13 itu adalah bilangan prima, maka faktorisasi prima ya dirinya sendiri kan gitu. Lalu kita cari unit dari Z28 adalah 28 dikali 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/7. Kita dapatkan hasilnya ada 12. Oke, unit dari banyaknya unit dari Z13 karena 13 ini bilangan prima berarti langsung saja 13 dikurang 1 ya sama dengan 12. Lihat di teorema 2 tadi. Maka banyaknya unit pada ring Z28 dikali Z13 adalah tinggal kita kalikan saja banyaknya unit dari Z28 berarti 12, banyaknya unit dari Z13 adalah 12, berarti 12 dikali 12 144. Oke guys, cukup sederhana ya untuk menghitung banyaknya unit pada suatu ring Zn. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami berikan pada video kali ini bermanfaat ya, khususnya untuk kalian yang belajar mengenai materi struktur aljabar atau mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi on MIPA PT atau KN MIPA namanya sekarang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tetap sehat selalu.